Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat sertifikasiku. Gimana nih kabarnya malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan pastinya semangat untuk menjalani acara mini kelas pada malam hari ini. Oke, baik. Boleh nih aku pengen sapa sobat sertifikasiku pada malam hari ini. Dari mana aja pastinya, dan kalian lagi aktivitas apa aja sih pada malam hari ini? Boleh dong di chat di kolom komentarnya. Oh ya, sobat sertifikasiku, perkenalkan, saya Nailul Afifah dari tim sertifikasiku yang akan menjadi moderator pada acara mini kelas pada day 3 malam hari ini. Oke, tentunya aku nggak sendirian ya teman-teman ya. Aku akan ditemani sama pembicara yang sangat profesional dalam bidangnya. Mungkin aku boleh sapa dulu nih. Halo Kak Manarul. Selamat malam, Kak Nay. Selamat malam Kak Manarul. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah sehat ya Kak ya. Oke, baik. Mungkin nanti kita akan berbincang lebih lama lagi ya Kak ya. Oke, terima Iya, kasih baik. Kak Manarul. Oke, ini ada yang dari Bekasi. Oke, aku coba cek. Dari Sera, kalau boleh tahu nih sobat sertifikasiku kegiatannya pada lagi ngapain sih, Recording atau in pulang progress. kerja atau lagi ngerjain tugas sambil ikut acara mini kelas sertifikasiku nih atau gimana nih? Boleh dong kita ngobrol-ngobrol di chat, kolom chat terlebih dahulu. Oke, baru pulang kerja. Semangat nih Kak Hana. Masih sempat mengikuti acara sertifikasiku ya Kak ya, luar biasa sekali. Emang nih sobat sertifikasiku tuh emang paling excited ya kalau ada acara mini kelas kayak gini. Oh ya, jangan lupa nih sobat sertifikasiku untuk selalu menyiapkan note-nya agar materi pada malam hari ini tidak terlewat begitu aja. Karena nanti materinya tuh yang akan disampaikan sangat menarik sekali nih. Oke, keren banget nih. Baru selesai ngajar les, langsung join. Luar biasa. Oke, mana lagi nih sobat sertifikasiku? Udah pada siap semua nih, note-nya, alat tulisnya. Oke. Yang lain lagi pada habis pulang kerja kah atau sama apa gimana nih sobat sertifikasiku? Luar biasa. Ini kayaknya lagi pada excited sekali ya sobat sertifikasiku. Oh ya, ini kan mini kelasnya day 3 ya. Jadi nanti ada hari keempat pastinya yang akan ada surprise lagi di akhir acara mini kelas sertifikasiku. Oke. Mungkin aku bisa langsung bacain aja ya untuk CV-nya Kak Manarul, pembicara pada malam hari ini. Oke, Kak Manarul, saya izin membacakan CV-nya ya Kak ya. Silakan, Kak. Oke, jadi Kak Manarul Hidayat ini sempat bekerja, di BRI Syariah, magang ya Kak, internship pada tahun 2017, dan 2018 sampai 2021 ini di Serasi Autoraya Member of Astra, dan 2021 ini sebagai Financial Planning dan Budgeting Offering di Serasi Autoraya Member of Astra. Luar biasa banget nih. Dan kalau saya baca CV-nya nih Kak Manarul, ini Kak Manarul ini domisilinya di Condet, kebetulan rumahnya dekat dengan saya nih. Gitu ya, kayak saya di Iya. Malang. Oke, nah Kak Manarul ini tuh banyak banget achievement-nya dan luar biasa sekali ya. Ini Kak Manarul tuh pernah defending campaign of Islamic Quiz Competition di PT Serasi Autoraya pada tahun 2019 sampai 2021. Dari 2016 pun Kak Manarul Hidayat ini sudah berprestasi nih sobat sertifikasiku. Jadi Kak Manarul ini
base ya, base pertama artikel on Sharia Economic Event di Polynelis pada tahun 2016. Luar biasa sekali ini. Mungkin kita nanti akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Oke. Di sini Kak Manarul juga tuh banyak banget nih mengikuti sertifikasiku nih, seperti Certificate of Registered Technical Analyst atau CTA ya, atau RTA di CSA Institute. Oke, dan semuanya sudah berlisensi BNSP dan sudah mengikuti Certified Risk Associate atau CRA. Terus broker juga nih Kak Manarul, luar biasa. Dan di sini Kak Manarul juga SAP Training and Introduction SOP ya Kak di PT Serasi Autoraya. Luar biasa sekali ini. Oke, Kak Manarul mungkin boleh nih ceritain sedikit nih tentang Kak Manarul nih dulunya gimana nih. Cerita tentang apa ini, Kak? Iya, mungkin Kak Manarul dulu kuliah di mana aja sih Kak, kalau boleh tahu? Oh, kalau saya dulu kuliahnya itu D3 awalnya, Mbak. Mm-mm. D3 di D3 Akuntansi Undip, kemudian Oke. saya melanjutkan ekstensi itu di S1 Akuntansi BINUS. Mungkin di sini Binus, ada luar biasa. S1 Alphabet, gitu kan. Nah, untuk saat ini saya sedang lanjut studi di S2 Manajemen Universitas Paramadina. Gitu. Oh, di Paramadina ya Kak ya. Oke, luar biasa sekali nih. Jadi walaupun sertifikatnya Kak sorry. Walaupun sertifikatnya Kak Manarul Hidayat ini sudah lumayan banyak, tapi tidak merasa puas nih karena ilmu tuh bisa dicari sampai kita meninggal ya. Jadi Minallah di jangan, ilallah di. Ya. iya betul sekali Kak. Oke. Oke, lalu apa lagi nih Kak? Pengalaman apa aja sih saat ini Kak? Yang mungkin kegiatannya kali ya selain di PT Serasi Autorayan Kak. Kegiatannya ya paling kuliah gitu Kak. Kalau Sabtu gitu kan. Kalau Minggu ya jalan-jalan lah, istirahat Oh, gitu. oke, istirahat. Baik, baik, baik. Oke. Kak Kalau Manarul, hari-hari gimana Kak? kalau hari-hari biasa ya kerja, terus kalau misal sempat ya kita pantau-pantau pasar gitu sambil jual saham atau beli gitu. Wow, luar biasa sekali. Jadi walaupun tidak ada kegiatan pada weekend, tetap aja selalu trading gitu ya Kak ya. Selalu waktunya itu selalu bermanfaat ya Kak ya. Ya sebisa mungkin kita bisa memaksimalkan waktu supaya produktif gitu kan. Oke, baik Kak Manarul, nanti kita akan berbincang lagi nih untuk materi yang akan disampaikan. Mungkin sekarang saya pengen share screen ya mengenai apa aja sih agenda pada hari ini. Oke, admin mohon dibantu. Oke, kita langsung mulai aja nih ya Sobat Sertifikasiku. Di sini mini kelas sertifikasiku, Start Your Journey in Capital Market Industry. Next. Di sini untuk agendanya, kita nanti akan menginformasikan produk apa saja yang ada di sertifikasiku. Lalu nanti akan ada sharing dan talk show session materinya untuk technical analyst, dan pastinya ada Q&A dan mini game session. Nah, untuk sobat sertifikasiku, jangan lupa nanti siapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman mau tanya ini sama Kak Manarul, mumpung kita ada pembicara yang profesional, silakan nanti ini disiapkan pertanyaan sebanyak mungkin ya. Oke, nextnya. Oke, nah tadi sempat kita spill dan udah sempat kenalan juga nih sama Kak Manarul Hidayat. Kak Manarul Hidayat ini sebagai Financial Planning dan Budgeting Officer at Serasi Autoraya. Nextnya. Nah, oke. Apa itu sertifikasiku.com? Mungkin dari yang sudah pernah mengikuti acara mini kelas dari
awal dari 1 sampai day 3, mungkin nggak asing lagi nih, apa itu sertifikasiku.com. Nah, sertifikasiku.com adalah sebuah online platform yang memang tujuan sertifikasiku.com ini membantu para masyarakat untuk mempersiapkan uji kompetensi di lembaga sertifikasiku, seperti itu. Oke, next-nya. Oke, kelas pelatihan sertifikasi profesi level utama di bidang pasar modal atau di sertifikasiku. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian tahu di sertifikasiku.com ini bukan hanya level media aja, jadi ada produk level utamanya seperti CSA atau Certified Securities Analyst dan Certified Professional atau CRP dan Certified Investment Banker atau CIB, seperti itu. Next-nya. Nah, di sini aku pengen informasiin mengenai Certified Securities Analyst atau CSA. Jadi, CSA ini adalah level media dari RSA. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang udah pernah mengikuti pelatihan RSA atau analis efek ini bisa upgrade ke CSA seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman, Kak, kalau gimana kalau misalnya saya belum pernah mengikuti pelatihan analis efek, mungkin bisa dari RSA dulu, baru nanti bisa upgrade ke CSA. Karena materinya ini sangat berbeda ya teman-teman, dari tugasnya juga pun berbeda seperti itu. Oke, next-nya. Nah, di sini untuk metode pembelajarannya, kalau untuk CSA ini pembelajarannya hybrid ya teman-teman ya. Jadi nanti ada video learning juga sama dengan RSA dan nanti akan ada live Zoom seperti itu. Jadi teman-teman akan lebih interaktif dengan mentornya seperti atau pengajar seperti itu ya teman-teman. Dan di sini, oke, next-nya. Untuk benefit pelatihannya itu seperti pelatihan tatap muka via Zoom yang saya sempat tadi spill, dan di sini ada modul pembelajarannya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh nggak perlu khawatir lagi nih kalau belajar di sertifikasiku.com, kalian akan ada pendamping atau modul pembelajaran. Jadi kalau misalnya ada waktu senggang lagi, kalian bisa buka-buka lagi nih untuk modul pembelajarannya seperti itu. Tetap ya nanti akan ada ujian tryout-nya, terus mentoring dan persiapan uji kompetensi, terus recording juga akan dapat. Kalau misalnya nanti teman-teman pengen ngebuka materi yang sebelumnya, sebelum uji kompetensi, teman-teman bisa membuka recordingnya. Pastinya akan lebih memudahkan untuk teman-teman mengikuti uji kompetensi CSA-nya ya. Oke. Setelah itu nanti akan dapat e-sertifikat pelatihan yang bisa untuk apa ya, lebih ke persyaratan uji kompetensi di LSPPM-nya seperti itu. Dan nanti yang terakhir akan ada uji kompetensi bersama LSPPM pasar modal seperti itu. Dan nanti ini ada benefit-benefit tambahannya seperti mungkin gratis produk pelatihan yang di luar dari analis efek. Jadi teman-teman juga bisa belajar produk lain selain analis efek gitu. Oke, next-nya. Nah, di sini teman-teman nggak perlu ragu lagi nih karena untuk investasi pelatihannya sangat terjangkau sekali nih ya. Di harga normalnya ini kita ada di 10 juta, itu sudah dengan pelatihan dan uji kompetensi. Untuk selain itu juga kita ada promo early bird, jadi 9.750 dari 10 juta. Sobat sertifikasiku cukup membayar 9.750 sudah bisa mengikuti pelatihan CSA atau analis efek di level utama, yang pastinya nggak semua orang bisa mengikuti pelatihan analis efek level utama ini nih sobat sertifikasiku. Oke. Jadi selain untuk public training juga, kita juga menyediakan online in-house training. Jadi kalau untuk online in-house training juga lebih apa ya, banyak benefitnya ya sobat sertifikasiku, seperti mungkin akan ada mentor satu grup bersama rekan-rekan yang lain seperti itu, dan akan ada mentoring yang memang khusus untuk grup tersebut. Nah kalau untuk in-house ini minimal 10 orang ya sobat sertifikasiku. Jadi kalau misalnya dalam satu perusahaan sobat sertifikasiku ingin mengikuti pelatihan CSA, better bareng temen-temen nih atau rekan-rekan yang lainnya seperti itu.
karena memang kita basicnya online, tapi nggak menutup kemungkinan juga kami menyediakan pelatihan offline in-house training. Tetap ya teman-teman, di sini untuk in-house itu minimal 10 orang, dan di sini harganya bisa 16 juta. Oke. Jadi kalau untuk harga tersebut itu memang kenapa sih bervariatif? Karena memang untuk benefitnya agak berbeda-beda nih rekan teman-teman sertifikasi itu. Oke, next ya. Nah, tadi kita udah ngebahas mengenai analis efek level utama. Di sini ada Certified Risk Professional atau CRP. Jadi Certified Risk Professional ini level utamanya dari CRA, Manajemen Resiko Level Madya, tetap ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mengikuti pelatihan CRA, itu bisa upgrade ke CRP, seperti itu. Pastinya akan lebih berbeda ya, untuk materinya juga pun berbeda, dari tugas-tugas yang akan diberikan berbeda, karena ini sifatnya profesional, seperti itu. Next-nya. Oke, untuk materi pembelajarannya pun juga berbeda yang tadi saya sempat informasikan. Kalau untuk CRA ini materinya ada 16 materi ya, tapi kalau untuk CRP ini ada sekitar 26 materi yang akan dipelajari. Dan bedanya juga kalau untuk CRP ini dia tidak ada tryout-nya, jadi langsung ke menyusun risk register, kayak gitu teman-teman. Oke, next-nya. Nah, untuk benefit pelatihannya, jadi kalau misalnya sobat sertifikasiku yang sudah pernah mengikuti pelatihan CRA, itu kan memang full online ya, video learning. Nah, kalau untuk CRP ini pelatihannya live by Zoom, tetap ya 1 bulan dan akan dilaksanakan pada hari Sabtu saja kalau untuk CRP-nya kayak gitu. Nah, pastinya sama sih. Akan ada e-sertifikat, terus uji kompetensi bersama LSPPM-nya, seperti itu. Oke, untuk benefit tambahannya juga sama aja seperti CSA, nanti sobat sertifikasiku bisa mendapatkan seperti pelatihan yang bukan di bidang manajemen risiko, jadi bisa lebih nambah wawasan lagi nih, seperti itu. Untuk next-nya. Nah, kalau untuk investasi pelatihan CRP atau risk profesional, Certified Risk Professional ini, teman-teman bisa mendapatkan harga untuk public trainingnya ini sekitar 8.500.000 karena lagi promo early bird. Jadi di harga 8.250.000 nih. Jadi kalau misalnya yang sudah mengikuti pelatihan di sertifikasi untuk CRA akan mendapatkan special price lagi nih rekan-rekan. Oke. Oke. Untuk sama sih seperti CSA, CRP juga itu ada online in-house training, harganya juga dari 8 juta. Kalau untuk premium itu 10 juta. Tentunya berbeda ya sobat sertifikasiku, dari 8 juta dan 10 juta akan ada benefit yang berbeda. Mungkin akan ada sesi one-on-one sharing ya, atau session seperti itu. Oke. Tetap juga sama, ada offline in-house training di harga 12.500.000. Menurut saya kalau untuk di level utama, di level profesional, untuk harga tersebut itu sudah worth it sekali ya sobat sertifikasiku, dan dengan benefit yang didapatkan, dan ini kan investasi di jangka panjang ya, jadi akan terus bermanfaat jika diimplementasikan di dunia pekerjaan atau di dunia luar, seperti itu. Next-nya. Nah, tadi kan ada CSA, ada CRP, dan di sini ada CIB atau investment banker ya. Oke. Oke. Nah, kalau untuk investment investment banker. Sebenarnya dia itu level utama juga dari RIB, Regular Investment Banker. Oke, di sini untuk certified CIB-nya ini sertifikasi kompetensi investment banker utama. Semuanya memang untuk pelatihan di sertifikasiku ini sudah berlisensi BNSP, dan pasti akan membahas-bahas mengenai
keuangan-keuangan yang sedang tren di apa ya, di luar lah seperti itu. Oke, next-nya. Oke, untuk materi pembelajarannya juga di sini ada kurang lebihnya 10 ya, seperti Introduction Investment Banker, legal aspek seperti itu, dan sampai penerapan info memo, perancangan info memo seperti itu. Dan semuanya mungkin akan bermanfaat jika memang sobat sertifikasiku ini bergerak dalam bidangnya dan berminat sekali untuk switching atau shifting karir di investment banking kayak gitu. Oke, next ya. Untuk benefitnya nggak jauh beda sama CRP ya, karena kita masih sama level utama ya. Untuk pelatihannya juga itu live by Zoom. Nah pastinya akan ada benefit-benefit lainnya seperti yang tadi saya sebutkan juga, kurang lebih sama seperti ya nanti akan ada pelatihan lagi, tryout lagi, terus ada sesi mentoring bersama pengajar, seperti itu sih. Next-nya. Nah, kalau untuk investment banker ini harga normal price-nya ini 12.500.000 karena sedang ada promo di harga 12.250.000. Nah, sangat worth it ya. Mungkin kalau sobat sertifikasiku bisa membandingkan di luar, mungkin di sertifikasiku ini harganya termasuk masih terjangkau dan worth it seperti itu. Dan gak jauh beda sama yang lain seperti CS atau CRP. Di sini juga ada online in-house training, terus offline in-house training. Pastinya dengan harga yang bervariatif, ada di 12 juta dan 15 juta kalau untuk in-house trainingnya yang online. Kalau yang offline itu 17.500.000 seperti itu. Karena akan ada benefit-benefit yang membedakan. Jadi harganya bervariatif nih. Oke, next ya. Oke, nah spesial di bulan Juni ini kalian bisa mendapatkan potongan harga sampai dengan 200.000 nih. Nah nanti kalian bisa, nanti akan ada kode promonya si vouchernya yang ada nanti akan kita tampilkan juga. Dan di sini kalau misalnya sobat sertifikasiku ingin membeli dengan paket bundling, itu tentunya akan lebih murah dan lebih worth it sih, karena kalau untuk yang bundling ini nanti sobat sertifikasiku pelatihannya akan dibedakan per batch ya. Jadi jangan takut bentrok nih gitu. Jadi tetap akan ada dibedakan per batch dan pastinya untuk harganya akan lebih worth it. Akan ada plus promo 100.000 nih. Oke, next. Nah, untuk event mini kelas pada malam hari ini, apa aja sih yang didapatkan kalau misalnya sobat sertifikasiku mengikuti dari hari pertama sampai hari terakhir, akan ada hadiah menarik untuk sobat sertifikasiku seperti e-sertifikat yang pastinya akan berguna untuk sobat sertifikasiku. Sebenarnya nggak perlu sertifikatnya ya, tapi ilmunya nih sobat sertifikasiku. Kalau misalnya dapat sertifikat tapi nggak bisa untuk mempertanggungjawabkan ya percuma nih. Jadi jangan lupa nanti disiapkan untuk alat tulis dan catatannya seperti itu. Dan pastinya nanti akan ada voucher level media dan utama yang kalian bisa gunakan untuk check out di sertifikasiku.com. Dan pastinya nggak kalah menarik juga, di sini ada beasiswa pendidikan. Nah, kalau sobat sertifikasiku mengikuti dari hari pertama sampai hari terakhir, itu akan ada beasiswa yang yang akan kami selenggarakan dan sobat sertifikasiku bisa mengikuti beasiswa tersebut siapapun itu. Next. Nah, Kak, apa aja sih sebenarnya untuk beasiswa pelatihan mini kelas sertifikasiku? Di sini untuk beasiswanya, untuk beasiswanya tuh banyak banget seperti nanti akan ada video pembelajaran dan pastinya akan persyaratannya seperti kalian bisa follow dan nanti akan kita screenshot. Jangan lupa di screenshot juga biar bisa diingat-ingat ya. Oke, next.
Oke, nah sekarang waktunya kita mendengarkan pemaparan materi dari Kak Manarul Hidayat nih. Gimana Kak Manarul, sudah siap? Ya, mari. Ya. Siap, oke. Jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis ya Sobat Sertifikasiku. Oke, dipersilakan Kak Manarul. Untuk suaranya sudah jelas ya, kayak. Oke. Benar. Apa saja yang disajikan dalam gambar gimnastik. Benar ya. Untuk gambarnya apakah sudah jelas, Kak? Sudah showing? Sudah ya? Kak Nay? Sudah Kak Sudah ya? Manarul, sudah terlihat. Oke. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih Kak Nay atas waktunya. Teman-teman sekalian, rekan-rekan, semoga sehat selalu ya, dan masih tetap semangat untuk hari ketiga ini pada mini class. Pada malam ini kita akan belajar tentang technical analysis basis gitu. Nah, untuk materinya ini mungkin sebagian dari teman-teman sudah pernah dengar ya, cuma mungkin ada sebagian dari kita yang memang belum mengikuti sertifikasi gitu. Nah, untuk sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, walaupun sudah sedikit tadi ya, sudah dikenalkan oleh Kak Nay, karena ada pepatah yang mengatakan malayarham layurham, tidak kenal maka tak apa, maksudnya ya mesti kenal gitu. Nah, untuk keahlian saya sudah pernah mengikuti sertifikasi. Sertifikasinya diantaranya terkait bidang ini yaitu Register Technical Analyst atau tentang teknikal tapi yang masih madya. Itu saya sertifikasinya oleh BNSP dari SPPM ya. Nah, kemudian ada juga Certified Risk Associate, itu tentang manajemen resiko level madya, dan juga wakil perantara pedagang efek atau WPPE. Ini saya dapatkan dari TICMI atau SRO dari Bursa Efek Indonesia. Kemudian latar pendidikan saya itu D3 akuntansi, kemudian S1-nya adalah akuntansi, dan S2-nya manajemen. Dan kebetulan saya S1-nya itu pada saat itu mengambil skripsinya tentang saham juga, tentang indeks saham syariah Indonesia, dan S2 manajemen ini saya mengambil tentang manajemen keuangan. Kemudian pengalaman saya financial planning and budgeting advisor. Lanjut, untuk bagian pertama kita akan mempelajari tentang apa itu definisi analisis teknikal, yang kedua jenis analisis saham, yang ketiga sejarah analisis teknikal, dan keempat adalah prinsip analisis teknikal itu sendiri. Definisi dari analisis teknikal itu dikemukakan oleh beberapa
ahli, di antaranya adalah John Murphy, yang mengatakan bahwa analisis teknikal itu merupakan studi tentang tindakan pasar yang melalui penggunaan chart yang bertujuan untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Hal itu juga senada dikemukakan oleh John DeMaky dan Robert Edward, yang intinya juga sama-sama tentang mempelajari tindakan pasar dengan menggunakan chart untuk memprediksi pergerakan harga atau tren di masa depan. Sehingga dapat dipahami bahwa yang namanya analisis teknikal itu adalah merupakan suatu metode yang umumnya digunakan untuk mempelajari perilaku pasar melalui sebuah grafik atau chart atau harga yang tujuannya itu adalah untuk memprediksi harga di masa mendatang. Analisis teknikal ini biasanya juga digunakan untuk menganalisis tidak hanya untuk saham saja ya, tapi bisa untuk emas, gitu, untuk pasar komoditi, atau enggak forex, atau enggak cryptocurrency. Karena yang objek yang menjadi analisis dari analisis teknikal ini adalah pergerakan harga itu sendiri. Kemudian jenis analisis saham, sebagaimana kita ketahui bahwa jenis analisis saham itu ada dua, dan ini kita masuk konteks ke saham saja ya sebagai contohnya. Jadi di dalam analisis saham itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada analisis fundamental, yang kedua ada analisis teknikal. Dari perbedaan di sini dibedakan dari beberapa aspek atau objek, dari beberapa sisi. Yang pertama adalah dari segi objek, di mana analisis fundamental itu objek yang dianalisis yaitu laporan keuangan, seperti itu data perekonomian dan juga statistik industri. Sementara untuk analisis teknikal itu hanya pergerakan harga. Jadi harga itu sudah mencerminkan segalanya. Karena itu yang diamati hanya harga itu sendiri. Kemudian dari segi periode waktu, analisis fundamental ini cenderung hanya bermain pada jangka menengah dan juga jangka panjang. Sementara untuk analisis teknikal ini jangka pendek. Sebenarnya bisa saja jangka panjang, tapi umumnya itu digunakan oleh para trader itu jangka pendek, bahkan bisa sangat pendek gitu. Karena macam-macam dari trading itu kan macam-macam buat analisa teknikal. Ada yang tipenya itu scalping, kemudian trading, kemudian swing, dan juga ada juga yang sampai investor. Sementara untuk dari segi motifnya, analisis fundamental itu termotivasinya itu seseorang itu melakukan trading, transaksi itu karena untuk mendapatkan dividen dan juga pertumbuhan atau capital gain dari saham yang mereka beli. Kemudian untuk analisis teknikal itu motifnya itu adalah capital gain, sementara untuk dividennya itu adalah bonus. Jadi yang lebih dicari itu adalah capital gain-nya itu sendiri, atau selisih untung atau rugi dari jual beli saham. Kemudian dari objek strategi, dari segi strategi yang dipakai dalam analisis fundamental yaitu beli, kemudian simpan. Pertama analisis dulu, kemudian beli, lalu dilakukan penyimpanan atau saham itu sendiri dalam jangka waktu yang lumayan lebih lama. Kemudian kalau analisis teknikal itu strategi yang dipakai umumnya itu berpindah-pindah, jadi tidak lama, pasti jual beli seperti itu. Itu kalau analisis teknikal. Lanjut, sejarah dari analisis teknikal, bahwa penemu analisis teknikal adalah Charles Henry Dow, di mana cikal bakal analisa teknikal itu dimulai pada abad ke-19 dan penemunya adalah Charles Henry Dow. Beliau adalah seorang ahli statistik
pada tahun pada tahun 1879 beliau menjadi seorang reporter majalah finansial di New York. Kemudian 3 tahun berselang kemudian beliau itu mendirikan majalah sendiri bersama Edward de Jones. Nah, disinilah dua orang ini yang memprakarsai lahirnya indeks yang namanya Dow Jones gitu. Teman-teman pasti mengenal bahwa di Amerika itu pasti ada indeks terbesar, diantaranya adalah indeks Dow Jones gitu. Salah satunya ada S&P dan juga Nasdaq. Nah, ini adalah salah satu penemu atau yang memprakarsai daripada indeks Dow Jones itu sendiri. Penemunya adalah Charles Dow dan juga Edward Jones. Nah, dari penemuan-penemuan oleh para ahli seperti Charles Dow itu kan mempunyai ada yang namanya disebut teori Dow teori. Nah, Dow teori ini bisa kita simpulkan atau bisa kita peras lagi menjadi 3, sehingga dalam analisis teknikal itu memiliki 3 prinsip. Di antaranya yaitu the market discount everything. Jadi harga yang terlihat pada grafik itu merupakan cerminan dari semua faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pasar. Kemudian yang kedua yaitu price move in trend. Jadi harga itu bergerak tidak secara acak, melainkan membentuk suatu pola tertentu dan itu akan terus-menerus sampai ada tanda bahwa tren itu akan berakhir. Misal ketika saham itu bergerak uptrend, maka saham itu akan bergerak uptrend terus sampai dengan ada tanda-tanda bahwa akan ada pembalikan arah pergerakan di harga tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa namanya uptrend itu kan higher high dan juga higher low. Nah, makanya kalau udah tidak ada higher high higher low kemudian terbentuk syarat yang lain seperti lower high dan juga lower low, maka tren itu berakhir menjadi tren downtrend atau bearish gitu kan. Kemudian yang prinsip yang ketiga adalah history trend to repeat itself, bahwa harga itu sebenarnya tren itu sebenarnya akan berulang. Ulangnya itu karena sebenarnya psikologi manusia itu sama, sehingga dari waktu ke waktu itu akan pelaku pasar itu menyikapi suatu fenomena akan selalu sama, sehingga pola saham itu pola pergerakan harga atau chart itu akan bergerak seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian bagian kedua kita akan mempelajari tentang jenis chart, yang kedua candle chart, yang ketiga kita akan mempelajari psikologi pasar dalam candle chart, yang keempat adalah klasifikasi candle chart atau candlestick. Jenis chart itu yang bagaimana itu ada beberapa macam ya, tapi yang saya tampilkan di sini ada 4. Yang pertama adalah candle chart. Candle chart ini bentukannya seperti lilin, kemudian ada shadow atau bentuknya gitu. Sementara kalau bar chart itu tergambar dalam bentuk garis-garis gitu. Dan juga ada juga line chart dan ada area chart. Nah, umumnya para analis teknikal itu menggunakan jenis candle chart. Kenapa seperti itu memakai candle chart? Karena secara visual itu lebih jelas terlihat, sehingga lebih cepat untuk mengetahui tren naik atau turun. Jadi di candle chart itu bisa dibaca pergerakannya dibandingkan dengan line chart misal, karena di situ hanya akan mengetahui harga closingnya saja. Sementara untuk ketika seseorang menggunakan candle chart maka akan lebih jelas. Sebagaimana terlihat di gambar ini adalah bullish candle. Bullish candle itu tentu warnanya hijau. Nah, hijau di sini, jadi sebelumnya harga itu kalau open itu di bawah itu 266 open,
kemudian harga itu penurunan 262, makanya terbentuk ekor ya, pernah turun, kemudian naik lagi ke 266, kemudian naiknya itu sampai dengan 284. Nah, ketika sudah 284 itu sahamnya turun, dan turunnya itu di 280 hingga closing, hingga market closing. Nah, di situ close-nya. Sementara buntutnya itu karena pernah mengalami kenaikan, kemudian turun lagi ke 280. Itu kalau bullish candle. Sementara untuk bearish candle itu kebalikannya. Open-nya itu ada di atas, kemudian close-nya itu ada di bawah. Nah, sementara untuk shadow atau ekor atau buntutnya itu menggambarkan kalau harga itu pernah bergerak ke situ. Misal pernah bergerak ke atas, kemudian turun hingga close gitu, maka bodinya akan terbagi dari open dan juga close, dan sisanya itu adalah ekornya saja atau shadow gitu kan. Lalu kita akan melanjutkan kepada psikologi pasar dalam candle chart. Jadi yang namanya chart itu tadi kan ada bullish candle dan juga bearish candle. Nah, di sini digambarkan buyer market atau bullish candle. Jadi di sini psikologinya adalah bahwa yang nomor satu itu pembeli itu sangat kuat atau sangat mendominasi. Kemudian yang kedua itu kontrol dari para pembeli itu melemah karena penjual itu melakukan rejection. Jadinya penjual itu mulai masuk sehingga candlenya itu tadinya hijau sampai atas kemudian turun. Nah, itu disebabkan karena adanya rejection atau ada beberapa orang yang memang melakukan penjualan saham sehingga chartnya terbentuk seperti jarum suntik. Kemudian ada seller market. Seller market ini atau bearish candle. Jadi kalau untuk yang nomor satu itu dari pihak penjual itu sangat mendominasi atau sangat kuat. Sementara yang kedua itu kontrol daripada pembeli itu melemah karena adanya rejection dari pembeli yang kuat. Nah, kalau di sini kalau saya biasanya itu carinya ya yang seperti itu, karena di situ dia membawa power karena dari bawah pernah turun ke bawah lalu nutup ke atas walaupun merah, tapi dia dari bawah itu membawa power dibandingkan yang atas itu yang nomor 2 itu kan melemah sebenarnya karena pembeli sudah mulai penjual sudah mulai melakukan banyak penjualan. Lanjut untuk klasifikasi daripada candle chart. Jadi klasifikasinya itu sebenarnya cuma ada 3. Yang pertama adalah candle netral, yang kedua adalah bullish candlestick pattern, dan juga bearish candle pattern. Umumnya itu kalau yang netral itu doji, artinya sebenarnya harga itu bergerak belum jelas mau kemana gitu. Sementara kalau bullish itu sebenarnya chart itu sudah menunjukkan bahwa harga itu akan naik gitu. Dan jenisnya itu kalau bullish candlestick yang umumnya ada biasanya sering muncul itu seperti hammer gitu. Hammer yang tengah itu. Kemudian ada inverted hammer juga, dragonfly, bullish engulfing, dan juga piercing line. Nah, di sini kita bisa mempelajari bahwa dengan kita mengerti candle-candle ini, nantinya kita akan bisa membaca pergerakan saham. Kemudian ada bearish candlestick pattern. Di sini ada berbagai macam candlestick pattern seperti shooting star dan juga hangman, gravestone doji, bearish engulfing. Nah, ketika kita akan beli atau ketika kita akan membeli saham, kita sebenarnya harus berhati-hati menghindari daripada candle-candle seperti ini karena ini nanti kita akan dibawa turun.
Lanjut di bagian ketiga, kita akan mempelajari tren, kemudian fase tren, yang ketiga market cycle long term, yang keempat ada market cycle model short term, dan juga reversal pattern. Nah, jenis tren ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada uptrend, ada sideways, ada downtrend. Kalau kita kembali lagi ke Dow teori juga sebenarnya hampir sama fase dengan tren. Jadi pertama itu akumulasi gitu kan. Terus habis itu distribusi, lalu akumulasi lagi. Nah, ini kalau uptrend kayak gini sebenarnya para pembeli itu sedang banyak yang melakukan akumulasi atau pembelian. Nah, uptrend ini syaratnya itu adalah higher high dan juga higher low. Artinya higher high dan higher low itu jadi titik puncak pada titik puncak sebelumnya itu titik puncak yang sekarang itu lebih tinggi daripada titik puncak sebelumnya gitu. Kemudian yang higher low ini adalah titik bawah yang sekarang itu lebih tinggi daripada titik bawah yang kemarin. Sementara kalau sideways itu sama-sama ya tinggi rendahnya. Kemudian kalau downtrend itu kebalikannya daripada uptrend. Nah, kalau masih higher high dan higher low itu berarti masih saham itu masih akan terus berlanjut uptrend sampai ada tanda-tanda pembalikan, yaitu kalau misal downtrend ya harus ada indikator yang jelas bahwa downtrendnya itu harus memenuhi dua syarat, yaitu lower high atau lower low gitu. Ya, ini adalah fase daripada pergerakan saham. Jadi dibagi sebenarnya ada tiga. Yang pertama adalah akumulasi. Nah, akumulasi ini itu dilakukan oleh para big fund dan juga para analis yang memang mereka itu banyak memiliki data. Kemudian setelah diakumulasi oleh para analis yang memang memiliki banyak data, kemudian mereka juga big fund gitu kan, kemudian saham dibawa naik, kemudian di markup. Nah, pada saat markup inilah para retail itu akan masuk. Nah, di situ ada namanya partisipasi publik ya. Setelah partisipasi publik, saham akan naik terus sampai dengan resisten tertentu. Nah, di saat itulah para pembeli tadi yang melakukan akumulasi dari bawah itu melakukan distribusi. Kemudian setelah harga turun, mereka akan diikuti juga oleh publik yang disebut partisipasi publik. Lalu harga saham itu akan didistribusi sampai dengan bawah, dan ketika sudah di bawah lagi, mereka akan para big fund-nya itu akan melakukan akumulasi lagi. Begitu juga selanjutnya, fasenya akan selalu berulang. Kemudian siklusnya seperti ini kalau untuk jangka panjang. Jadi dalam jangka panjang ini juga masih dibagi lagi untuk yang pendeknya itu 2 sampai 6 minggu pergerakannya seperti itu. Kemudian ada yang intermediate, ada 6 minggu sampai dengan 9 bulan, dan juga ada tren yang primer itu 9 bulan sampai dengan 2 tahun. Sementara untuk yang short term ini itu terdiri dari 4 sampai 12 jam. Yang kedua itu ada intermediate trend, itu 2 sampai 4 hari. Ini sifatnya swing. Dan juga ada tren yang primer itu 2 sampai 6 week. Ini ketika buat jangka pendek. Kemudian ini adalah jenis-jenis daripada reversal pattern. Jadi reversal pattern ini seperti double top, head and shoulder, kemudian rising wedge, ini merupakan pembalikan dari sebuah pergerakan saham yang mana tadinya naik, kemudian tiba-tiba turun. Nah, double top ini
bentuknya itu seperti huruf M gitu. Jadi kalau udah membentuk huruf trend nih teman-teman, kalau lihat pattern seperti ini mesti dihindari, mesti hati-hati. Kita mesti siap-siap jual atau bagaimana gitu. Sementara kalau untuk head and shoulder ini bentuknya itu ya ada pundak, ada kepala gitu. Ada pundak kanan, ada kepala, dan juga ada pundak kiri. Kemudian ada juga rising wedge. Nah, rising wedge juga ini kembalikan arah menuju bearish. Sementara yang bawah itu merupakan reversal pattern yang tadinya itu bearish berubah menjadi bullish. Makanya kayak double bottom ini bentukannya itu seperti huruf W. Dan di sini teman-teman bisa ketika ingin membeli saham atau melihat pattern seperti ini, ya ini emang yang dicari gitu. Atau enggak seperti kebalikannya dari head and shoulder itu, head and shoulder-nya yang terbalik ya, itu nanti akan terjadi bullish. Kemudian ada falling wedge, itu kebalikannya daripada rising wedge, dia itu nanti akan terjadi pembalikan arah yang semulanya bearish menjadi bullish. Kemudian bagian keempat ini adalah support and resistance. Jadi setelah kita belajar tren, terus habis itu kita belajar support and resistance. Sebenarnya ketika kita belajar tren itu tujuannya adalah kita cocok enggak ini untuk entry buy atau end sell gitu kan. Karena di tren itu kalau misal trennya naik ya kita sebenarnya cocok itu untuk melakukan pembelian. Sementara kalau downtrend buat apa coba kalau di saham gitu kan. Pastinya lama-lama uang apa yang kita beli akan dibawa turun gitu saham kita. Itu kalau downtrend. Sementara kalau kita mempelajari support and resistance ini sebenarnya untuk mengukur ketika kita sudah masuk seberapa sih risk and reward kita gitu. Itu tujuan daripada mempelajari support and resistance. Support itu sendiri kita ibaratkan itu sebagai lantai, kemudian resisten itu adalah sebagai atap. Jadi pergerakan harga itu nanti akan cenderung ketika mendekati support itu kemungkinannya itu akan memantul ke atas karena itu support itu adalah kondisi di mana seseorang itu bisa melakukan buy suatu saham gitu. Ketika resisten itu biasanya orang-orang melakukan sell atau take profit. Kemudian dari saham yang mantul dari supportnya itu akan naik ke resisten. Nah, resisten yang ditembus oleh harga saham itu sendiri ketika sudah ditembus, bekas resistennya itu bisa dijadikan sebagai support ya, garis support. Begitu juga sebaliknya, apabila suatu garis support ditembus oleh saham, bergerak harga saham, itu nantinya bekas supportnya itu menjadi resisten. Lanjut, kita akan membahas channel line. Nah, ini juga kaitannya tentang tren dan juga support. Jadi channel line ini adalah ya sebuah channel gitu. Jadi harga itu nantinya akan bergerak di antara garis-garis tersebut, di dalam garis itu. Nah, di situ saya garis menjadi 3 ya. Nah, garis-garis itu yang paling bawah bisa dijadikan support gitu. Jadi harga itu cenderung bergeraknya di situ-situ saja. Kemudian ketika ke atas juga, ketika sudah keluar ke atas akan balik lagi ke dalam channel. Nah, itulah yang disebut dengan channel line. Ketika trading, makanya ketika kita mau beli saham, kita juga bisa menentukan layak atau enggaknya berdasarkan channel line juga. Kita melihat tren dan juga melihat titik supportnya. Nah, ini bagian terakhir, bagian kelima, yaitu kita akan mempelajari indikator dan jenis indikator, kemudian moving average, yang ketiga stochastic oscillator, yang keempat moving average convergent dan divergent atau MACD, dan juga Bollinger, kemudian ada juga volume. Nah, apa sih itu indikator? Indikator itu ya merupakan perhitungan matematis atau atas riwayat harga saham. Jadi
di sini digunakan untuk untuk mengukur saham ini harganya itu mau bergerak di mana gitu. Itu indikator. Dan jenis-jenis indikator itu diklasifikasi ini ya. Ada momentum indikator. Momentum indikator itu merupakan leading indikator. Jadi pergerakan harganya itu indikator itu bergerak mendahului daripada harga saham itu sendiri. Karena indikator ini mengukur perubahan kecepatan dari naik turunnya harga yang biasanya mendahului. Jadi di sini contohnya itu yang menjadi leading indikator adalah RSI atau juga CCI dan juga stokastik. Kemudian jenis indikator lain yaitu trend indikator. Ini merupakan lagging indikator. Nah, ini kebalikannya daripada leading indikator. Kalau leading indikator itu biasanya lebih mendahului daripada harga, sementara kalau lagging indikator atau trend following ini biasanya pergerakannya hampir sama dengan pergerakan harga itu sendiri, harga sahamnya itu sendiri. Nah, contoh daripada lagging indikator atau trend following ini itu ada moving average, MACD, dan juga kemudian market strength indikator. Ini merupakan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kekuatan pasar yang sedang terjadi. Jadi di dalam indikator ini terdiri dari seperti MFI atau money flow index. Di sini untuk mengukur kekuatan pasar itu trennya itu seberapa kuat gitu, seberapa pasar itu tertarik. Sementara di jenis indikator yang lain yaitu volatility indikator. Jadi indikator ini untuk memberikan informasi mengenai pergerakan harga itu seberapa atraktif, seberapa liar ya antara naik dan turunnya. Ya, dan dalam penggunaan jenis indikator ini itu ada seperti Bollinger Band. Jadi sebenarnya indikator itu banyak sekali, tapi kita cukup mempelajari dari klasifikasi ini saja. Yang penting salah satunya aja terpenuhi gitu. Itu kalau menurut saya gitu. Kalau udah leading indikator udah ada, ya leading indikator cukup berapa sih gitu? Ya cukup 2 lah, RSI atau enggak stokastik, dan juga dikombinasikan dengan indikator lain. Kemudian baru kita menggunakan lagging indikator atau trend following gitu, teman-teman. Nah, di sini adalah contoh daripada pergerakan moving average. Jadi di sini saya contohkan adalah saham di mana saham ASI di sini saya kombinasikan dengan MA10 dan juga MA20. Jadi saham itu ketika uptrend itu pergerakannya itu akan berada MA10-nya itu di atas daripada MA20. MA10-nya itu yang berwarna biru, kemudian MA20 itu yang berwarna merah. Nah, ketika MA10 itu di atas 20, berarti itu saham sedang uptrend gitu. Nah, garis MA10 dan juga MA20 itu bisa dijadikan sebagai titik supportnya juga. Yang saya cari biasanya kalau dari MA ini itu kalau misal golden cross. Jadi kalau kita melihat golden cross artinya tadinya itu harga saham itu MA-nya itu MA20 di paling atas, kemudian di bawahnya itu MA10, kemudian MA10 itu motong ke atas, memotong MA20, itu disebut golden cross. Nah, dan kondisi seperti itu kita cocok untuk melakukan pembelian karena di situ kita akan dibawa naik. Tapi kalau sebaliknya MA10 itu menyilang MA20 ke bawah, maka itu kondisinya disebut dead cross, dan itu biasanya kita akan dibawa turun. Kemudian kita lanjut ke indikator lain, yaitu indikator stokastik. Indikator stokastik itu yang di bawah itu yang garis ungu dan juga garis merah. Di situ kan ada garisnya juga, itu areanya yaitu 80 dan juga 20 ya. Jadi kalau misal garis stokastiknya itu ke 20, cenderung ke 20, berarti sebenarnya saham itu akan menemui
titik level jenuh jual gitu. Kemudian kalau semakin ke atas, mengarah ke atas, berarti saham itu akan bergerak pada level jenuh beli. Nah, biasanya saya itu kalau misal pakai indikator ini, saya ketika masuk itu indikatornya itu ketika sudah menembus 20 ke atas mengarah ke 80 di situ. Itu baru melakukan buy gitu. Sementara kalau misal mau jual ketika saham itu sudah mulai menukik ke bawah gitu. Jadi jangan hanya udah ke 20 tapi kita langsung beli, tidak, tapi kita harus amati juga pergerakannya itu sudah menukik ke atas atau belum gitu. Kemudian ada MACD. MACD itu yang ada di bawah itu. Nah, pergerakan MACD hampir sama juga. Pergerakannya itu sifatnya mengikuti ya pergerakan saham itu. Kalau saham harganya naik, dia juga ikut naik gitu. Nah, kalau naik biasanya itu ada yang namanya arsiran-arsiran itu yang ke atas gitu kan, ada juga yang ke bawah yang seperti gunung. Nah, itu kalau menggunung-gunung seperti itu biasanya akan dibawa naik. Kemudian kalau misal melembah itu akan berbentuk lembah, itu biasanya saham akan dibawa turun biasanya. Kemudian ada juga Bollinger Band. Nah, Bollinger Band sebenarnya juga membentuk band seperti ini. Jadi pergerakan harga saham itu nantinya akan bergerak di band ini saja gitu. Yang paling bawah, garis yang paling bawah itu namanya lower band, yang merah itu namanya middle band, dan juga yang atas itu adalah upper band. Harga saham itu akan bergerak di area sini-sini saja. Ketika harga saham itu menembus lower band, maka tidak lama kemudian akan balik lagi ke dalam gitu. Termasuk ketika harga saham itu menembus upper band, maka lama-kelamaan akan balik lagi ke dalam gitu. Nah, ketika trennya sedang kuat, itu biasanya harga itu akan bergerak di antara middle band dan juga upper band. Kemudian ketika trennya sedang kuat untuk bearish, biasanya harga itu akan bergerak di bawah middle band dan di atas lower band. Bahkan lower bandnya bisa ditembus, cuma biasanya akan balik lagi ke atas. Nah, kemudian kita akan mempelajari volume. Jadi volume di sini itu sebenarnya indikator yang digunakan oleh para analis untuk mengetahui seberapa selera atau ketertarikan pelaku pasar terhadap saham itu sendiri. Gitu. Jadi kalau kita beli saham, ya kalau harganya naik didukung enggak oleh para pelaku pasar gitu. Nah, makanya di sini ada yang namanya analisis volume transaksi. Jadi ketika harga saham itu naik kemudian didukung oleh pasar atau volumenya naik, volume berarti dukungan dari para pelaku pasar gitu ya maksudnya. Jadi dukungan para pelaku pasar naik, otomatis itu nanti akan bullish saham itu. Sementara kalau misal harganya naik namun volumenya turun, itu biasanya akan gerak menjadi bearish karena kenaikan harga tidak didukung oleh para pelaku pasar. Kemudian yang ketiga itu ada yang bearish juga, jadi harganya turun tapi volumenya naik. Otomatis nanti lama-kelamaan saham itu juga akan dibawa turun. Nah, dan yang ketiga di sini adalah bullish, jadi harganya turun, kemudian volume turun. Biasanya ini akan terjadi reversal atau kembalikan arah menjadi bullish gitu. Jadi intinya kesimpulannya dalam penggunaan ini, jadi indikator itu juga sebenarnya bisa dijadikan kayak tadi MA itu bisa dijadikan sebagai titik support and resistance juga bisa gitu kan. Terus Bollinger Band juga bisa gitu. Itu. Jadi kita mempelajari ini semua, insya Allah tidak sia-sia, karena tentunya sebelum kita
melakukan trading atau terjun untuk membeli saham, dengan kita mempelajari analisis teknikal ini, kita menjadi tahu apa yang kita hadapi nanti di pasar gitu. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Nai selaku moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak nih Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Manarul untuk pemaparan materinya. Materinya sangat luar biasa sekali ya, Sobat Sertifikasiku, dan Kak Manarul juga menyampaikan dengan seksama nih. Mungkin dari Sobat Sertifikasiku, boleh nih kalau misalnya ada pertanyaan, mumpung ada Kak Manarul yang bisa membantu menjawab nih. Oke. Untuk absensinya nanti akan dikirimkan pada akhir acara ya. Mohon ditunggu ya, Sobat Sertifikasiku. Mungkin nih, Sobat Sertifikasiku dipersilakan untuk bertanya kepada Kak Manarul nih. Jadi nanti kalau misalnya ada keresahan atau ada yang tidak dimengerti, boleh banget nih untuk sharing sama Kak Manarul, seperti itu. Gimana nih Sobat Sertifikasiku? Oke. Mungkin ini aku mau tanya dulu nih Kak, sebelum Sobat Sertifikasiku ada yang mau bertanya. Oh ini udah banyak nih Kak. Ternyata agak loading ya. Wah lumayan banyak nih. Mungkin aku bacain satu-satu ya Kak ya. Ini juga menarik nih Kak, tips dan trik apa ya? Oke. Saya boleh bantu buat sebutin pertanyaannya ya Kak ya. Oke. Di sini ada pertanyaan, untuk distribusi atau akumulasi bisa dikasih contohnya nggak Kak? Sebentar ya kayak saya lagi buka investing.com. Halo Kak Manarul. Iya. Mungkin sebelum menjawab yang pertanyaan tadi, kan tadi di kolom chat nih, mungkin aku pengen bacain yang di pop-up-nya itu ya Kak ya. Ya, silakan. Oke, baik, tips dan triks menganalisis ya dengan analisa teknikal suatu pergerakan saham. Baik. Ini pertanyaan sangat menarik ya kayak ini karena memang dalam penggunaannya mesti dipelajari dulu gitu ini kan analisis teknikal itu seperti apa. Jadi kalau saya biasanya itu yang pertama adalah mengetahui trennya dulu gitu. Kalau trennya uptrend itu saya berani untuk melakukan pembelian gitu. Kemudian kalau misal downtrend ya kita hindari, ngapain kita terjun di market yang sedang bearish gitu. Kemudian
setelah kita menentukan tren, kita menentukan yang namanya support and resistance. Di sini kita akan menentukan mengetahui seberapa risk and reward ketika kita itu masuk gitu. Kemudian yang ketiga itu kita beli itu berdasarkan indikator. Nah, indikator yang kita pakai itu seperti yang tadi saya jelaskan, kita memakai indikator paling enggak ada indikator trend following dan juga ada indikator lagging ya, lagging indikator. Nah, saya biasanya cukup memakai beberapa saja seperti halnya moving average gitu. Moving average, kemudian MACD dan juga stochastic, karena kita itu tidak bisa memakai beberapa indikator saja seperti kalau misal polisi gitu kan, atau misal penegak hukum ketika akan menangkap atau menetapkan sebagai tersangka, itu kan tidak hanya harus punya 2 alat bukti, termasuk kita ketika membeli saham maka harus menggunakan beberapa indikator, dan indikator itu harus kita konfirmasi, dan konfirmasinya memakai apa? Saya biasanya mengonfirmasi dengan volume, seperti yang tadi dijelaskan bahwa volume itu untuk mengetahui skala pasar. Jadi kalau misal harga naik, ya harusnya didukung juga oleh pasar ketika kita akan melakukan buy. Seperti itu sih, Kak. Oke, baik. Nah, untuk jawabannya sudah cukup jelas ya. Oke, mungkin kita next ke pertanyaan berikutnya. Oke, bagaimana cara efektif dan efisien menguasai technical analysis? Apakah wajar bila menguasai technical analysis perlu waktu yang mungkin perlu waktu yang cukup ya, Kak ya? Oh, yang lama apa ya tadi ya? Jadi kakak-kakak sekalian yang ada di sini mempelajari analisis teknikal ini sebenarnya nggak cukup waktu yang sebentar gitu kalau menurut saya sih. Tapi dengan adanya sekarang seperti YouTube dan buku yang bisa diakses di mana saja gitu, bisa kita dapat di mana saja, itu sebenarnya bisa mendukung. Tinggal kita itu cari mentor yang lebih ngerti daripada kita gitu. Jadi saya itu ketika baca itu mempelajari sendiri ya susah gitu. Tapi lama-lama kelamaan saya pernah baca, kemudian pernah saya tanyakan, akhirnya saya menjadi tahu. Dan kemudian saya tahu ini kan sebenarnya belum pasti atau enggak. Nah, makanya pas itu saya mengikuti sertifikasi, sehingga apa yang saya ketahui ini juga memang benar yang yang menjadi ilmu tentang teknikal ya seperti itu gitu, Kak. Saya dulu seperti itu. Oke, berarti memang ketika kakak mempelajari analis teknikal perlu juga untuk materi. Jadi kakak ikut pelatihan di sertifikasiku untuk pelatihan analis teknikal untuk memperkuat lagi apa yang belum kakak ketahui, seperti itu ya, Kak ya? Betul, Kak. Jadi sebenarnya itu para analis teknikal di Indonesia itu sebenarnya yang tersertifikasi itu masih sebagian gitu. Jadi mungkin di sini pun para peserta sebenarnya banyak yang mungkin mengetahui tentang analisis teknikal, cuma pengetahuannya itu kan belum pernah diuji gitu. Baiknya itu diuji kepada ahlinya gitu, biar banyak manfaatnya gitu, terutama buat gitu, Kak. Oke. Berarti memang walaupun sudah mengetahui ilmunya, tetap harus diuji kembali ya, Kak ya, dengan profesionalnya seperti itu. Nah, berarti Betul, Kak. oke. Berarti memang bermanfaat sekali ketika kakak mengikuti sertifikasi analis teknikal ya, Kak ya. Walaupun kakak sudah berkecimpung dan mungkin sudah mengetahui beberapa, tetap harus diuji lagi nih kepada profesionalnya. Jadi biar lebih meyakinkan kembali kalau apa yang kakak ketahui itu akan memang lebih benar seperti itu ya, Kak ya. Iya, jadi sebenarnya saya ingin mengkonfirmasi apa yang saya ketahui gitu, Kak. Jadi saya mengikuti uji kompetensi itu.
ternyata di sana banyak profesional yang sangat berkompeten gitu Kak. Jadinya saya ya yakin gitu, walaupun mungkin hasil sertifikasi saya tidak langsung saya menjadi analis yang profesional terjun langsung gitu menjadi mungkin kerja di sekuritas atau bursa efek, tapi setidaknya kita bisa menjadi seorang analis independen gitu. Kita ketika trading atau apa kita mempunyai dasar gitu, dibandingkan orang yang sama sekali tidak belajar analisis teknikal, apalagi belum pernah diuji gitu. Oke Kak, mungkin kita next ke pertanyaan berikutnya ya. Oke Kak, mungkin kan tadi yang di pop-up sudah nih ada 2 pertanyaan. Nah mungkin aku bacain beberapa dari sobat sertifikasiku nih. Aku bacain yang paling bawah dulu kali ya. Oke, Kak, kenapa sih TA suka berlawanan dengan bandarmologi yang dimana suatu saham kadang tidak sesuai dengan teknikalnya, seperti itu? Silakan Kak. Seperti itu ya. Iya, ini pertanyaan yang cukup menarik gitu. Jadi karena sebenarnya tentang bandarmologi itu ada 3 pandangan ya Mbak ya. Ada yang adalah beberapa pandangan yang mengatakan bahwa bandarmologi itu sebenarnya ada juga yang mengatakan bandarmologi itu sebenarnya tidak ada dan juga tidak ada gitu. Sebenarnya ketika trading itu menurut saya teknikal ini juga untuk fungsinya itu adalah agar kita itu tidak terombang-ambing di market gitu Mbak, sehingga walaupun bandar mau seperti apa gitu, setidaknya kita dengan menggunakan technical analisis ini itu bisa memitigasi risiko kita di dalam trading di market gitu Mbak. Itu tujuannya seperti itu. Jadi sebenarnya dibilang perlawanan tidak juga, karena ilmu ini, technical analysis ini digunakan untuk gimana caranya kita meminimalisir risiko gitu untuk manajemen money kita agar tidak dikarungi oleh bandar gitu. Oke, berarti memang analis teknikal ini dasarnya, basicnya gitu ya Kak ya. Jadi walaupun tadi membahas berlawanan enggak dengan bandarmologi, tetap aja namanya ilmu tetap akan bermanfaat jika nanti kita sudah berkecimpung di dalamnya, seperti itu ya Kak ya. Dan Betul, Kak. baik, dan walaupun memang sudah memiliki sertifikat analis teknikal, tetap harus mempunyai sertifikat manajemen risiko untuk memitigasi pada saat lagi trading individu seperti itu. Jadi kan memang itu selalu berkesinambungan ya Kak ya, seperti itu. Betul, Kak. Oke, mungkin satu lagi nih Kak, aku mau bacain sebelum kita next ke acara berikutnya. Nah ini pertanyaan yang mungkin mewakilkan saya juga nih dari Kak Budi Gunawan, tips buat calon investor pemula apa ya Kak? Mungkin dari teman-teman nih yang mau investor gitu, tapi nggak tahu nih mulai dari mana gitu. Oh gitu, seperti itu. Ya kalau untuk pemula bagi saya gitu kan, sebenarnya saya orangnya itu tidak yang fanatik sekali dengan technical analysis gitu. Makanya untuk pemula itu saya menyarankan untuk belajar ya setidaknya itu tentang fundamental, karena fundamental itu mempelajari itu kata Lo Peng Hong, kita itu belilah apa yang kamu ketahui dan ketahuilah apa yang kamu beli gitu kan. Nah itu kita combine Mbak antara analisis fundamental dan juga technical analysis gitu. Jadi nanti kakak yang awal-awal ini yang paling enggak
kakak udah punya akun sekuritas gitu, dan mainnya jangan terlalu agresif gitu, yang moderat-moderat saja. Nah, saya terinspirasi dari metode seseorang gitu kan, dia menggabungkan antara technical analysis dan juga fundamental. Jadi ini sebenarnya buat investor kan. Jadi walaupun kita investor, kita harus juga melihat teknikalnya. Walaupun jangka panjang, kita tetap juga teknikalnya. Itu kayak misal kita dari sisi fundamental, misal market cap-nya perusahaan itu harus besar agar tidak mudah digoreng. Gitu. Kemudian dari segi ROA-ROE-nya juga bagus. Gitu. Kemudian dari sisi teknikal, mungkin pergerakan harga saham itu harus di atas MA 100 dan juga 200 gitu. Di situ karena untuk mengatur harga saham itu selalu uptrend gitu. Dan itu insya Allah ketika kita punya rules seperti itu dan kita patuh dan tertib terhadap trading plan yang kita sudah buat, itu akan profit dan selamatlah di pasar, itu tidak terombang-ambing karena kita sudah tahu medan perangnya, jadi kita ya selamat gitu di pasar gitu. Itu sih saran buat pemula gitu. Kalau mau izin tanya boleh Pak? Iya boleh, silakan Pak. Begini Pak, saya dari tadi Resan. Saya bertanya begini, saya kan ikut di sekuritas ya. Iya. Di Mirai Aset, terus banyak sekuritas, saya ada 3 atau 4 sekuritas ya. Waktu pertama kali saya Bursa Efek Jakarta pertama kali ada perusahaan, cuman 5 perusahaan yang go public. Saya pertama kali investor yang bermain di bursa. Terus begini, ini hanya sebentar saya bercerita. Saya punya adik itu lulusan ekonomi S3. Dia merupakan wakil rektor dari sebuah universitas. Universitas pertama di Pelita Harapan, kemudian di Ciputra. Terus saya tanya begini sama dia, apa hasil kamu selama ini? Kamu mendalami ilmu ekonomi. Terus pertanyaan dia, jawabannya paling gampang begini, bisnis itu nggak segampang kita ngomong, susahnya minta ampun. Terus begini, kalau saya bermain di saham Pak, saya nggak ngerti tentang technical analysis ya Pak. Cuman masalahnya kalau soal LQ45, dari LQ45 itu saya bermain di 20 saham LQ45. Saya nggak mengerti tentang saham ya. Mungkin waktu pertama kali nggak ada yang namanya sertifikasi atau apa, KSI aja nggak ada. KSI. Terus yang untuk EIPO juga nggak ada, barusan aja ada KSI dan EIPO. Pertanyaan saya, sampai sejauh mana technical analysis ini bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya? Terus yang pertama, yang kedua adalah sampai sejauh mana kita bisa memprediksi hasil yang akan kita terima. Seandainya begini, kalau seandainya saya investasi 1 miliar, saya taruh uang 1 miliar, jangka waktu 10 tahun kita bermain di LQ45, apakah 1 miliar bisa menjadi 10 miliar? Soalnya pertanyaannya begitu, soalnya saya punya kasus banyak sekali saham gorengan Pak, seperti kasusnya yang kasus Jiwasraya itu yang masuk penjara itu kan, Asabri apa itu kan sahamnya dia saham gorengan semua. Pertanyaannya, mereka juga bukan orang goblok, yang bermain di bursa juga bukan orang goblok. Masalahnya sampai sejauh mana technical analysis yang kita punya terus dari beberapa broker itu bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan
kenyataan yang ada. Soalnya kadang-kadang kita beranalisa seperti itu. Cuman kenyataannya nggak segampang itu, Pak. Kalau kita mau mengetahui tentang saham gorengan atau enggak. Nah, terus yang ketiga pertanyaan, untuk mendapatkan sertifikasi bagaimana? Ya saya kok tertarik untuk mendapatkan sertifikasi itu. Soalnya setahu saya sih ya, setahu saya dulu nggak ada yang namanya sertifikasi. Aku tambah bingung tentang saham. Soalnya saya 20 tahun berkecimpung, semenjak ada 30 tahun ya saya berkecimpung saham. Saya nggak mengerti yang tentang baca-baca tentang candle, apa itu saya nggak mengerti. Cuma saya lihat, oh ini naik saya jual, ini rugi saya tahan, terus turun saya beli, gitu aja. Saya nggak ngerti tentang technical analysis. Bisa diajari tentang itu. Oke, makasih ya Pak. Oh iya, ini maaf Pak, namanya siapa tadi ya? Maaf. Nama saya Robert. Saya sudah 30 tahun. Anda boleh cek saya di KSE. Saya punya teman di KSE juga, banyak di Bursa Efek Indonesia. Masya Nama Allah, saya ya. Pak Robert. Oh iya ya. Oke, baik Pak Robert, mungkin dari Kak Manarul, sorry, bisa dijawab terlebih dahulu. Silakan Kak. Ini pertanyaan Robert lumayan sangat menarik sekali ya, karena beliau ini ya. Suara saya terdengar jelas Kak? Terdengar dengan jelas. Iya, jadi yang saya tangkap itu dari pertanyaan itu seberapa jauh ilmu technical analisis ini bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ya, secara ilmu ini banyak juga buku-bukunya ya Pak ya. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena ada bukunya. Tapi kalau melihat faktanya itu sendiri, ya namanya ilmu technical analisis ini kan sebenarnya bukan memastikan suatu pergerakan saham Pak. Jadi di sini itu hanya memprediksi. Makanya seorang analis teknikal itu tidak boleh mengatakan bahwa harga ini pasti naik, pasti turun, itu tidak boleh. Tapi asumsinya itu ya hanya sebatas prediksi saja gitu Pak. Kemudian banyak gorengan juga walaupun dari technical analisis itu sudah dianalisis pakai teknikal kok kejeblok juga gitu. Nah, dan itu sebenarnya ketika kita mempelajari technical analisis, harga saham itu bergerak, kita di situ juga udah ditawarkan di ilmu technical analisis ini bagaimana cara kita exit gitu Pak. Jadi ketika harga saham bergerak, kita kan tahu itu trennya di mana gitu kan, kemudian supportnya di mana gitu. Ketika kita sudah tahu apa itu tren, apa itu teknikal, maka kita ketika akan mau entry suatu saham, itu kita juga bakal bisa mikir-mikir kira-kira cocok enggak gitu. Ketika kita sudah terjun masuk gitu, kita akan dibawa kemana, misal mau dibatur, kita otomatis sudah cut loss duluan sehingga tidak sampai dibawa sampai saham gocap atau 50 perak gitu Pak. Itu sih jawaban yang saya ketahui gitu Pak. Ini terima kasih Pak atas pertanyaannya. Pengalaman Bapak juga udah lumayan lama gitu berkecimpung di dunia pasar modal. Terima kasih. Oke, terima kasih ini untuk Kak Manarul untuk pemaparan materinya dan jawaban pertanyaan dari Pak Robert seperti itu ya. Nah, mengingat waktu juga kita sudah hampir di penghujung acara dan nanti kalau misalnya Pak Robert atau sahabat sertifikasiku yang lain ada pertanyaan dengan Kak Manarul, boleh nih nanti bisa mampir ke sosial medianya Kak Manarul atau mungkin di Instagram atau di LinkedIn seperti itu. Kak Manarul boleh nih di-share untuk Instagramnya atau LinkedIn-nya seperti itu. Iya, @hidayat manarul 14 itu kalau Instagramnya, dan Manarul Hidayat aja gitu kalau di LinkedIn. Gitu. Nanti saya jawab, saya respon. Saya kalau misal dikasih pertanyaan sampai nggak tahu pun
saya juga senang karena itu ternyata ilmu saya baru segitu dan ilmu saya ternyata akan nambah dari situ gitu. Terima kasih. Gitu. Oke, berarti untuk sobat sertifikasiku yang belum terjawab untuk pertanyaannya atau Pak Robert yang belum terjawab pertanyaannya juga bisa langsung ke LinkedIn-nya atau ke Instagram-nya Kak Manarul, nanti akan sharing-sharing bareng sama Kak Manarulnya langsung seperti itu. Baik, ya. Nah, baik, terima kasih Kak. Oke, karena kita sudah di penghujung acara, setelah ini kita akan ada acara mini games Mentimeter. Nah, saya mohon izin nih Kak Manarul, kita kan mau ada mini games Mentimeter. Jadi kalau misalnya Kak Manarul mau ikut tetap join, dipersilakan. Kalaupun tidak untuk melanjutkan aktivitas lagi, boleh banget seperti itu. Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Manarul untuk pemaparan materinya. Semoga kita bertemu di lain acara lagi. Baik, terima kasih Terima Kak. kasih. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Nah, kita akan memulai mini games atau Mentimeternya. Jadi, sobat sertifikasiku seperti day 1 sampai day 2, kita masih sama untuk caranya. Nanti bisa langsung masuk ke websitenya dan nanti ada kodenya. Dipersilakan untuk mempersiapkan terlebih dahulu seperti itu. Nanti admin akan bantu share screen. Nah, ini dia untuk Mentimeternya. Untuk sobat sertifikasiku bisa langsung join dan siap-siap untuk menjawab pertanyaannya. Oke. Oke, udah siap semua ya. Karena nanti ini akan ada gift-nya loh. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya. Admin tolong dibantu. Yang belum join bisa join nih karena Mentimeter ini akan mengulas lagi materi yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Manarul seperti itu. Bisa langsung klik link yang ada di kolom chat. Oke, sudah 35 yang join. Yang belum join, segera join. Oke, kita mulai. Siap-siap semuanya. Siapkan jawaban yang paling cepat dan paling benar nih. Oke. Apa fungsi dari analis teknikal? Ayo, yang tadi mendengarkan, boleh langsung dijawab yang cepat dan yang paling benar. 3, 2, 1. Time's up. Oke, jawaban yang benar itu untuk mengamati pola-pola seperti data pasar, harga saham, dan volume. Nah, ini benar 39 nih. Oke, kita next ke pertanyaan kedua. Oke, ini Kak Mona. Selamat Kak Mona, dipertahankan ya.
Dipertahankan untuk nomor pertama ya. Oke. Pertanyaan kedua. Berikut jenis-jenis chart kecuali. Yuk, yang mau jawab dipersilakan. Ada candle chart, bar chart, ruler chart, atau area chart. Yang cepat dan yang paling benar. 1, times up. Nah, yang paling benar itu ruler chart. Oke, kita lihat siapa nih yang paling cepat dan paling benar menjawabnya. Tadi ada di posisi pertama itu Kak Mona. Sekarang berganti nih sepertinya. Kak Mipan, oke, udah digeser sama Kak Mipan. Ayo yang lain tetap semangat, karena kalau misalnya teman-teman yang paling cepat dan paling benar bisa membalap semuanya nih. Next, pertanyaan ketiga. Ayo siap-siap untuk sahabat sertifikasiku. Berikut jenis-jenis indikator kecuali. Ada momentum indikator, budget indikator, trend indikator, atau market strength indikator. Silakan dijawab. 3, 2, 1. Time's up. Yang benar itu budget indikator. Siapa nih yang paling cepat dan paling benar menjawabnya? Apakah masih tetap Kak Mipan? Ternyata digeser sama Kak Vendra ya. Jadi Kak Mipan mana nih? Sama Kak Mona. Oke, mungkin kita next. Pertanyaan ketiga. Keempat, sorry. Yang paling cepat dan benar akan mendapatkan poin. Manakah di bawah ini yang termasuk dalam tren dalam analis teknikal? Tren mendatar, tren menurun, tren menaik, atau semuanya benar? Ayo yang paling cepat dan yang paling benar. 3, 2, 1, time's up. Nah, semuanya benar. Wah, jadi jawabannya semua benar ya. Maksudnya yang dari tren mendatar, tren menurun, tren menaik, itu semuanya benar. Itu yang termasuk dalam tren analis teknikal. Siapa nih kita lihat yang paling cepat dan paling benar? Digeser ya Kak Vendra, atau masih? Oh, digeser sama Kak Imam nih. Luar biasa nih Kak Imam, tetap mengejar. Oke, Kak Vendra siap-siap lagi nih, karena ada satu pertanyaan lagi nih ya, antara Kak Vendra atau Kak Imam nih. Next, pertanyaan terakhir. Level senior dari sertifikasi RTA adalah CTA, CSA, RSA, atau CRA? Ayo, tadi ada di materi yang saya sampaikan. Silakan dijawab. 3, 2, 1. Wah, keren banget nih sobat sertifikasiku. Yang benar 30. Benar sekali untuk level senior dari sertifikasi RTA itu CTA, Certified Technical Analyst. Oke, kita lihat siapa yang paling cepat dan paling benar menjawabnya. Congratulations Kak Vendra dengan poin 4.671. Yeay. Oke. Selain itu juga nanti kita akan ada, selain kuis nih, kita kan tadi setelah main kuis
Kak Vendra pemenangnya. Dan mungkin sebelum penutupan di akhir acara, nanti aku mau sharing share screen sebentar ya untuk mengenai beasiswanya yang gimana sih Kak, terus untuk vouchernya apa saja, dan yang menang tadi akan dapat apa sih gitu. Oke, admin boleh dibantu. Nah, sobat sertifikasiku, jadi di sini ada sertifikasiku promo. Oke, next ya. Jadi di sini dengan menggunakan kode voucher 500.000 untuk pembelian pelatihan analis efek, manajemen resiko atau analis teknikal, atau level utama dari CRA, RSA juga itu bisa. Jadi kalau menggunakan kode kupon dengan potongan 500.000, itu bisa dapat potongan 500.000 seperti itu. Next ya. Oke. Nah, di sini khusus untuk promo yang RSA PSKK 01, sobat sertifikasiku bisa mendapatkan potongan harga 1 juta. Kalau untuk analis efek ini harganya kan 3,5 juta nih. Jadi kalau misalnya sobat sertifikasiku menggunakan kode kupon RSA PSKK 01, itu bisa mendapatkan harga 2.500.000 nih, potongan harga 1 juta seperti itu. Nah, jangan lupa di screenshot, nanti bisa diklaim ke admin. Oke, next ya. Oke, di sini untuk produk CRA juga nih. Nah, tadi kan Kak Manarul juga sempat singgung nih, selain analis teknikal juga, kita juga perlu untuk mengikuti sertifikasi manajemen resiko. Jadi bisa mitigasi risiko yang akan terjadi. Di sini kalian bisa mengikuti pelatihan CRA dengan CRA PSKK 01 kode kuponnya, potongan harga 1 juta. Jadi dari harga 3.500.000, sobat sertifikasiku bisa mendapatkan harga 2.500.000 dengan uji kompetensi offline, sudah bisa mengikuti pelatihan, lalu uji kompetensi cukup membayar 2.500.000 aja. Oke, next ya. Oke, sudah selesai ya untuk sobat sertifikasiku untuk promonya. Dan untuk beasiswanya ya nih, saya coba Nah, untuk persyaratan beasiswanya ini mungkin kalian nanti bisa chat admin ya, untuk menanyakan kembali, karena kalau misalnya didengarkan sekali saja mungkin takutnya lupa gitu ya. Mungkin saya akan spill sedikit. Untuk persyaratan beasiswanya ini wajib follow IG sertifikasiku atau @sertifikasiku, subscribe YouTube dan follow LinkedIn sertifikasiku. Lalu nanti membuat review acara mini kelas sertifikasiku Capital Market Certification di LinkedIn semenarik mungkin dan tag sertifikasiku. Setelah itu, kalian jangan lupa kalau misalnya udah hadir dari hari pertama sampai hari keempat, itu nanti akan bisa review dan bakal ada kesempatan untuk memenangkan beasiswa tersebut. Oke. Nah, mungkin itu aja penyampaian dari saya, dari Nailul Afifah. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang jelas ataupun yang ditanyakan lagi mengenai beasiswa ataupun promo-promo yang sudah tadi disampaikan, bisa chat langsung ke admin ya. Dan jangan lupa, karena akan ada hari terakhir, untuk materinya nggak kalah menarik ya dari materi yang sebelumnya atau materi hari ini. Jadi tetap stay tune. Dari saya Nailul Afifah, pamit undur diri. Terima kasih Sobat Sertifikasiku.